Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah syair lagu bunyinya demikian, "Dari mata turun ke hati." Salah satu panca indera yang penting bagi manusia adalah indera penglihat atau mata. Mata digunakan untuk melihat. Dengan mata kita dapat melihat apa saja di sekeliling kita. Mata dapat mempengaruhi orang dalam melakukan sesuatu. Tatapan mata bisa saja menyelamatkan dan bisa juga menyesatkan. Mata bisa mengarahkan orang pada sesuatu yang baik dan benar, pada sikap dan perilaku untuk saling mengasihi dan mencintai. Namun, mata juga bisa mengarahkan orang pada sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Di sini ternyata mata punya hubungan dengan sikap atau perilaku seseorang. Dalam Injil hari ini Yesus mengatakan, jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Tak hanya mata, Yesus juga mengatakan, jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Jika kita tafsir lurus-lurus dan kita ikut lurus-lurus apa yang dikatakan oleh Yesus ini, maka yang pasti banyak di antara kita yang sudah kehilangan mata kanannya dan juga tangan kanannya. Yesus tidak bermaksud agar kita mencungkil atau memenggal bagian tubuh kita lalu kita membuangnya. Yesus menghendaki supaya masing-masing orang mematikan sumber nafsu birahi ataupun kejahatan lain yang dialami dengan memandang dan melakukan dengan tangan. Pada saat khotbah di bukit, Yesus menyajikan salah satu isi hukum Taurat mengenai larangan berzina. Semua orang Yahudi tahu bahwa berbuat zina itu dosa. Ini adalah perintah Tuhan yang patut dilaksanakan. Namun, ada pandangan yang keliru dari para ahli Taurat
dan orang Farisi mengenai zina. Menurut mereka, zina itu lebih kepada perbuatan, sehingga ketika ada yang kedapatan berbuat zina, mereka menjatuhkan hukuman yang berat. Padahal mereka juga mengingini wanita yang kedapatan berbuat zina itu. Ternyata Tuhan Yesus tahu akan hal ini dan mengungkapkan ajaran baru. Barang siapa memandang seorang wanita dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Bagi Yesus, berzina tidak hanya dalam arti persetubuhan antara pria dan wanita yang bukan memiliki hubungan sebagai suami istri, tetapi dengan melihat dan menginginkannya, ia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Artinya, dengan bernafsu yang menggebu-gebu melalui memandang dan menginginkan, saat itu juga sudah berbuat zina. Tentu saja ini berlaku untuk kita semua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yesus juga menyatakan bahwa siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan siapa saja yang kawin dengan wanita yang diceraikan itu, ia pun berbuat zina. Di sini, Yesus menekankan aspek persekutuan di antara suami dan istri. Mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan dan tak dapat diceraikan. Artinya, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Hanya mautlah yang memiliki kuasa untuk memisahkan suami istri. Untuk itulah, dalam gereja Katolik, kita kenal sifat hakiki dari sebuah perkawinan Kristiani, yaitu monogam dan tak terceraikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Yesus menyadarkan kita bahwa ketika kita melihat seseorang dan mengingininya, kita sudah berbuat zina. Itu berarti semua kita punya potensi untuk melakukan zina jika kita tidak mengolah budi dan pikiran kita secara bijaksana. Kita mesti memperhatikan dan mengendalikan hati dan budi kita, karena semua yang keluar dari dalam diri kita bermula pada keinginan dan kehendak yang lahir dari hati dan budi. Jika kita mampu mengendalikan, mengekang, dan mengolah pelbagai keinginan kita, dan jika kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka kita tidak akan mudah terjerumus ke dalam perilaku zina. Tuhan meminta kita untuk mengolah diri kita secara terus-menerus. Tuhan ingin kita dapat mengontrol diri kita dengan mematikan semua keinginan jahat di dalam diri kita, terutama dalam hal perzinahan. Orang mesti berani mematikan bagian-bagian tubuh yang menjadikannya jatuh ke dalam dosa. Kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, dituntut tanggung jawab untuk mempertahankan kesucian seksual. Kita semua diajak untuk tidak menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa perzinahan, sebagaimana dimaksudkan oleh Yesus tadi. Kita mesti menjaga diri kita sebagai kenisa Roh Kudus. Kita mesti menjaga, menghargai, dan menghormati tubuh kita sebagai sesuatu yang suci dan kudus. Semua ekspresi kita, penampilan kita, dan cara berpakaian kita semestinya tidak menarik perhatian orang kepada tubuh kita dan membuat orang lain jatuh ke dalam dosa zina. Itu berarti kita perlu menjaga tutur kata kita. Kita perlu berpakaian sopan dan wajar, dan seterusnya. Kita juga diajak untuk selalu menghargai martabat luhur perkawinan. Perkawinan itu adalah sebuah sakramen. Karena kesatuan suami istri
melambangkan kesatuan Kristus dengan gereja. Cinta kasih suami istri yang tidak sempurna seperti cinta kasih Kristus dan gereja yang tidak sempurna, maka perlulah kita memohon kepada Tuhan untuk menganugerahkan bagi setiap pasangan perkawinan suatu pencurahan cinta kasih ilahinya. Siapapun kita, ketika kita telah dihina atau direndahkan, kita rindu akan pengampunan. Ada kalanya kesalahan-kesalahan kita atau kritikan yang kita terima dari kekasih kita dapat menghantar kita pada suatu kehilangan harga diri. Jika kita menerima bahwa cinta kasih Allah adalah tanpa syarat, tanpa batas, tidak dapat dibeli atau dijual, maka kita mampu menunjukkan cinta kasih tanpa batas dan mengampuni orang lain jika mereka bersalah kepada kita. Pasangan suami istri yang dipersatukan oleh cinta kasih akan selalu bicara baik dengan pasangannya, berusaha menunjukkan sisi baik dari pasangannya, bukannya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahannya. Akhirnya, belajarlah untuk menjaga mata kita, karena mata adalah pelita tubuh, pelita hati, jendela hati. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk selalu setia menjaga dan menghormati kekudusan tubuh kita. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar menambahkan cinta kasih yang baru kepada pasangan suami istri setiap hari. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.